Bapak tidak mau meninggalkan Meloa Akhirah. Di sinilah kami besar-besarkan anak-anak kami. Termasuk saya putra asli Putri Betung, Pak. Saya turunan keempat di sini udah, Pak. Cicit, datu, kakek, kemudian bapak saya. Ini tidak ada diklaim, tiba-tiba diklaim gitu. Moyang-moyang kami ini sudah menduduki wilayah ini pada tahun 50-an. Sejarah diceritakan kepada kami melalui cicit ini generasi. Ini nenek ini adalah generasi ketiga sudah, nenek ini. Ini nenek ini anaknya. Nah, pekuburan ini ada di belakang, Pak. Itu tahun 80-an udah ada. Yang membuat resah masyarakat yang selama ini sudah ditanami coklat, buah durian, itu juga di dalam himbauan ini dilarang. Pada masyarakat juga dilarang untuk memetik atau memanen hasil tanaman yang selama ini sudah ditanamnya. Sederalun kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPR RI asal Aceh, Haji Irmawan ke Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues pada Selasa 5 Agustus 2025 diwarnai dengan curahan hati warga yang terdampak konflik lahan dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL. Kehadiran Irmawan disambut hangat namun penuh harap oleh masyarakat. Mereka mengadu kepada Irmawan karena kampung tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan telah diklaim masuk kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser. Para penghulu atau kepala desa yang hadir dalam pertemuan di kantor Camat Putri Betung menyampaikan keluhan hingga keresahan mereka, terutama menyangkut dampak sosial dan dampak ekonomi yang timbul akibat status lahan yang dipermasalahkan. Para penghulu ini menyampaikan keresahan mereka terjadi setelah pihak TNGL memasang plan penertiban kawasan hutan berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2025. Menanggapi hal tersebut, Irmawan menyampaikan keprihatinannya dan berkomitmen untuk membawa persoalan ini ke tingkat pusat. Camat Putri Betung, Muhammad John kepada Serambi News mengatakan ada 5 desa di wilayahnya yang diklaim masuk dalam wilayah Taman Nasional Gunung Leuser. Kelima desa tersebut adalah Pungki Jaya, Ramung Musara, Melowak Sepakat, Melowak Ai Hilang, dan Singgah Mule. Kelima desa yang memiliki penduduk sekira 4.500 jiwa ini berada di lintas Jalan Nasional Blang Kejeren, Kutacane. Total ada 14 desa di Kecamatan Putri Betung dengan jumlah penduduk sekira 10.000 jiwa yang tergabung dalam 2.800 kepala keluarga. Berikut liputan eksklusif Pemret Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur dari Putri Betung, Gayo Lues. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederalun, saat ini saya ada di Kecamatan Putri Betung di Kabupaten Gayo Lues. Nanti kita akan lihat ada salah satu kampung di sini. Nanti kita akan melihat bagaimana ini warga sudah berkumpul di sini karena ini salah satu kampung dari 5 kampung di Kecamatan Putri Betung yang sebagian wilayahnya diklaim sudah masuk ke lahan Taman Nasional Gunung Leuser. Jadi ini di dalam TNGL. Ini saat ini ada Pak Irmawan di sana, kemudian ada Wakil Ketua DPRK Gayo Lues juga hadir dan beberapa kepala SKPA. Sudah dikumpulkan dengan Camat Putri Betung juga ada di sini. Kita akan mewawancarai warga di sini. Katanya mereka sudah sedang resah ya karena ini diklaim sebagai wilayahnya Taman Nasional Gunung Leuser sehingga mereka tidak bisa menggarap apapun lagi. Padahal kata mereka sudah tinggal di sini sudah puluhan tahun, bahkan sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Ayo kita wawancara. Ini adalah salah satu desa dari 5 desa di Kecamatan Putri Betung ini, yang desanya diklaim menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.
Nah, padahal masyarakat di sini bermukim sudah sejak dari lama. Sebelum adanya Taman Nasional Gunung Leuser, masyarakat sudah bermukim di sini. Tahun 50-an masyarakat sudah ada di sini dan itu terbukti dengan adanya kuburan-kuburan leluhur kami ada di sini. Nah, jadi baru-baru ini dari pihak Satgas yang dibentuk oleh pemerintah memasang pelang ini dan di situ ditulis seakan-akan ini sudah masuk kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Yang membuat resah masyarakat yang selama ini sudah ditanami coklat, buah durian, itu juga di dalam himbauan ini dilarang. Pada masyarakat juga dilarang untuk memetik atau memanen hasil tanaman yang selama ini sudah ditanamnya. Jadi inilah yang membuat masyarakat resah. Padahal kalau kita runut sejarahnya, tahun 50 masyarakat sudah ada di sini, jauh-jauh hari sebelum ada Taman Nasional Gunung Leuser. Maka oleh karena itu kita berharap kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kehutanan, agar bisa mengevaluasi kembali terkait dengan tapal batas pemukiman dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Sehingga ya kita di sini, masyarakat di sini sudah lama hidup berdampingan dengan Taman Nasional Gunung Leuser. Kita ingin hutan juga kita selamatkan dan masyarakat juga kita beri kenyamanan. Sehingga masyarakat juga bagian daripada komponen yang ingin menyelamatkan hutan. Dan selama ini sudah terbukti, di sini tidak ada satu pohon pun pohon sawit. Yang ada adalah tanam hutan, seperti durian, peti, dan sebagainya. Kemiri, dan semua tanaman hutan. Jadi oleh karena itu sekali lagi kita berharap kepada masyarakat pusat agar mengevaluasi kembali masalah tapal batasnya. Sehingga hutan juga terselamatkan, manusianya juga diselamatkan di sini. Sudah ada kira-kira 60 tahun sini. Tahun 70-an. Nah, karena kami dari buka ladang kemari kan udah tahun 60, tapi kami mundar-mandir dan bilang pikiran kemari. Dari 60 tahun. Ya, kalau 60 itu kami tidak pernah lagi bergerak dari sini. Di sinilah kami besarkan anak-anak kami. Ini kami tengok udah pagi, ibu-ibu kan udah keluar malam, orang ini masamnya malam. Sudah bangun pagi sudah ada. Iya, Dan dikawal oleh aparat. iya betul. Pasangannya tetap. Kalau kami Pak tidak mau meninggalkan Meloa Aihira, di sinilah kami besar-besarkan anak-anak kami. Jadi ini kan permukiman Pak, permukiman warga, bukan perkebunan. Masyarakat kita di sini hanya membikin bisa makan 3 kali sehari. Dan anaknya bisa sekolah sedikit-sedikit. Itu pun yang kuliah cari uang sendiri di luar Pak. Kalau hanya mengharapkan ini saja kayaknya kurang. Dan kasihan kita, ini sudah pusaka dari nenek moyang mereka nih Pak. Termasuk saya putra asli Putri Betung Pak. Saya turunan keempat di sini udah Pak. Cicit, datu, kakek, kemudian bapak saya. Ini tidak ada diklaim, tiba-tiba diklaim gitu. Jadi kita kasihan lah. Tengok anak-anak mau dipindah kemana Pak? Tanah nggak ada lagi Pak. Ini cuman, jadi harapan kami bersama dengan pemerintah, bersama dengan rakyat, tetap berjuang, bermohonlah kepada tim Satgas, dilepaskan sajalah ini kepada masyarakat. Dan kami siap menjaga flora dan fauna di sini. Kami siap berdampingan dengan hutan, tidak akan lagi menebang apabila itu dilepaskan kepada masyarakat. Karena di milik masyarakat pun tidak lebih 2 hektar Pak, itu paling banyak itu per kakaknya, paling banyak itu. Malah ada 1,5 hektar pun Pak. Makanya ini kami bermohon melalui Bapak anggota Dewan, sampaikan salam kami nanti kepada pemerintah pusat, masyarakat mohonlah tetap di sini. Apapun citanya mau kemana kami pergi Pak. Tidak ada lagi masyarakat kita, kami ini mau kemana pergi. Tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi tanah. Di mana? Bukan pendatang nih Pak. Asli pribumi. Asli penduduk, asli Gayo. 99% suku Gayo Pak, bukan pendatang Pak. Dan tidak ada perambahan di sini. Tidak ada perambahan sama sekali. Sudah saya bilang tadi, kami berdampingan dengan dengan binatang-binatang yang ada di sini lah. Dan tidak ada pernah satu pun masyarakat di sini membunuh kayak harimau, gajah, badak. Jangankan itu, monyet tidak pernah dibunuh. Memang tanah daripada moyang kami. Menurut daripada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di sini ini ada klaim sepihak. Menurut kami. Tapi kalau menurut pemerintah barangkali lain, kan begitu. Kenapa saya klaim sepihak? Pada awalnya moyang-moyang kami ini sudah menduduki wilayah ini pada tahun 50-an.
Sejarah diceritakan kepada kami melalui cicit ini generasi. Ini nenek ini adalah generasi ketiga sudah nenek ini. Ini nenek ini anaknya. Pekuburan ini ada di belakang, Pak. Itu tahun 80-an udah ada pekuburan apa di belakang. Kalau sejarah, memang kalau secara administrasi barangkali melalui administrasi surat menyurat, kalau zaman dahulu nggak ada, Pak. Itu terus terang aja. Tapi bukti daripada itu, buah tangan daripada moyang kami ada. Contoh itu durian, Pak. Berapa puluh tahun itu? Itu durian itu kan. Itu sebagian. Sedangkan kami menjaga daripada itu tumbuhan ini durian dulu nih, Pak. Untuk durian tersebut itulah kami tebang untuk bahan rumah. Bukan dari sana. Bukan dari TNGL. Walaupun ini di TNGL. Nah, kami menjaga flora fauna sebenarnya. Kebutuhan ini untuk kebun ini adalah kebutuhan untuk masyarakat untuk mencari suaka sesuap nasi, Pak. Nah, itulah. Ini kami ini sini sudah generasi ke-8 barangkali, Pak. Kalau saya generasi ke-8, saya lahir tahun 80-an, lahir di sini, Pak. Sementara, mengapa saya bilang tadi klaim sepihak menurut kami? Karena terbentuknya barangkali TNGL 80-an. Tapi kami, moyang kami, itulah sudah 50-an, tahun 50-an. Bahkan dia bisa menceritakan kepada kami ada tangsi di sini. Ya, di sana tangsi. Tangsi yang dimaksud dengan tangsi itu adalah base camp daripada kalau di baratnya pos tentara Belanda lah. Barangkali begitu, Pak. Kalau ini wilayah kami ini diklaim oleh TNGL, memang ini semua termasuk dapur kami, Pak. Dapur kami pun TNGL. Jadi kalau secara apanya kami ini belum merdeka kalau menurut ini, Pak. Ya kan? Karena betul kan? Itulah barangkali harapan kami kepada pemerintah. Ini harapan kami sangat kepada pemerintah untuk membebaskan lahan daripada masyarakat ini untuk dapat dikelola, bahkan diiklapkan supaya ada jaminan kepercayaan kami di Bawah Airang ini. Selaku saya perwakilan masyarakat Putri Betung atau PJ, kami gitu mas nehating kami taring hit. Male beluh kue me kami beluh tanuh giarai belak. Male miwi hit lagu cerakne. Apakah lang kami akan minah jematung kami, anak-anak kami. Mongot Pak Irmawan. Terus terang saya bilang, tidak bisa kami menyampaikan informasi seperti ini ke masyarakat. Mereka bertanya setiap hari, datang ke rumah kami. Bagaimana nasib kami? Laguhi keadaan kami ke depan. Uhi begitu beluh, kublang tanus jengkal begini hara. Ini terus terang sedih kami rasa. Bukan saya rasa seperti ini. Pak PJ Kunki juga demikian. Kami murun 5 kepala desa ini sedih rasa. Hana kami payan. Jadi harapan kami Pak untuk di tahap ini mudah-mudahan berhasil lah. Berhasil apa yang kita upayakan. Intinya kami tetaki Pak. Sedih loh rasanya. Tahun 2024 awal kami mengajukan proposal 2023 kami mengajukan proposal ke Kodim untuk TMD, Tentara Masuk Desa ke Kampus Singamulu. Dari berbagai kecamatan mengajukan, alhamdulillah kami waktu itu ditunjuk dan akan masuk ke Kampus Singamulu membangun jalan sepanjang 5 km. Kemudian waktu itu seperti ini disurati Balai Besar TNGL untuk pemberitahuan. Ternyata tidak diizinkan, Pak, sehingga kesempatan yang tidak mungkin terulang kembali untuk Singamulu dan tidak jadi dibangun dengan alasan padahal itu wilayah di pinggir sungai, Pak, itu kebun coklat, mau dijadikan jalan sepanjang 500 meter tidak disetujui karena dilapor ke mereka sehingga sampai hari ini tidak jadi. Jadi mungkin saat ini muncul pertanyaan di hati kami, Pak. Apabila ini kita mohon persetujuan seperti surat yang akan dikirim, apakah ini kira-kira ada jaminan mereka menyetujui? Kalaulah kiranya tentu jawabannya pasti dua, menyetujui dan tidak menyetujui. Kalau sekiranya mereka tidak menyetujui, Pak, maka gagallah pembangunan masjid kami. Orang Gayo kalau ada masih bapaknya hidup sampai sekarang, tahu dia sejarah Pungki Jaya, seluruh Gayo luas.
Tahu, dia pasti tahu karena di rumah kakek saya orang tuh nginap. Betul. Makan pulut inti, Pak. Makan pulut inti. Pak, pulut sama goreng di Kungki Jaya. Itu pintu masuk dari Kabupaten Gayo Luas ke Kota Cani. Kami bermohon sama DPRK, tim kabupaten, sama Pak Irmawan, tolong bagaimanapun caranya dibebaskanlah lahan kami karena kami tidak ada perusahaan, tidak ada PT, tidak ada tambang. Hanya perut 1 jengkal yang kami urus di situ, Pak. Coba bisa dilihat apakah ada 10 hektar terbuka? Tidak ada, Pak. Buka 1 hektar, tanam kopi, tanam durian, tanam kemiri, tanam kakao ataupun coklat. Bisa ditinjau apapun langsung ke tempat. Kalau memang ada terbuka sampai 5 hektar kosong, bisa ditarik kembali, Pak. Nyatanya coba lihat. Karena itu sudah tim kabupaten pun sudah, titik koordinat pun sudah lengkap. Jadi harapan saya Pak DPRI, Pak Kabupaten, tim Pak Bupati, harapan masyarakat, tolonglah sama-sama kita usahakan tanah kami dienklapkan. Diusahakan apapun ceritanya, dalih kita cerita, jangan kita cerita ke belakang. Kami berharap karena nenek moyang kami pun di desa persiapan Pungki Jaya. Toh sampai sekarang masih persiapan Pungki Jaya. Menyampaikan suara hati kami kepada Pak Irmawan untuk disampaikan ke Bapak Presiden. Tangisan Putri Betung. Putri Betung menangis meninggalkan warisan untuk dunia. Warisan untuk tempat bersama, untuk hidup anak cucu kita. Tempat kami hidup berdampingan bersama flora dan fauna. Putri Betung kini menangis karena warisannya jadi sengketa. Warisannya kini tidak membawa sejahtera. Warisannya kini membawa duka. Putri Betung menangis. Anak cucunya meratap dan menjerit. Kini terancam tidak bisa hidup di tanah warisannya. Anak cucunya dilarang mencari sesuap nasi di tanah warisan Putri Betung. Tangisanmu tidak menggema ke telinga. Ratapanmu tidak dirasakan. Jeritanmu menjadi tontonan. Putri Betung kini benar-benar menangis. Anak cucunya kini terancam. Anak cucunya kini terusir dari tanah warisannya. Wahai Pak Irmawan, wahai Pak Gubernur, wahai Pak Presiden, dengarkan jeritan rakyatmu yang hidup terancam di tanah warisannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.